Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, selamat pagi berkah dalam. Juga bagi Anda yang mengikuti perayaan ini dari rumah, Anda yang mendukung anak-anak saudara atau keluarga yang hari ini menerima komuni pertama. Saya mau cerita tentang seseorang yang saya kenal. Ia adalah orang yang istimewa. Sementara banyak orang memilih untuk mencari aman dengan menyalahkan orang lain, dia memilih untuk mengatakan, siapa yang tidak bersalah, silahkan melempar batu lebih dahulu. Sementara orang senang melihat orang lain dihukum, ia mengatakan, pergilah, dosamu sudah diampuni. Sementara orang lain lari dari keharusan untuk berbagi dengan sesama, ia mengatakan, kamu, kita harus memberi mereka makan. Sementara orang memilih untuk menghindar dari pengorbanan, ia memilih untuk datang ke Yerusalem dan mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Sementara orang lebih suka menyakiti orang lain, ia lebih senang mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Apakah Anda mengenal orang ini? Siapa namanya? Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu sekarang masih hidup. He is still alive within us, di dalam diri kita. Sebagai orang-orang yang bukan hanya mengikuti gereja, tidak hanya menjadi orang Katolik, tetapi menghidupi semangat Yesus yang tidak ingin mengorbankan orang lain, tidak ingin melihat orang lain sengsara, tidak ingin melari dari tanggung jawab hidupnya, tetapi menjalani kisah hidupnya sebagai penyelamat, sebagai berkat. Dan ia tidak berubah. Maka ada lagu, Tuhan Yesus tidak berubah. Sepiro? Nyanyilah sekali. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Lebih semangat. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus itu tidak berubah. Ia tetap mendorong kita melalui Roh Kudus untuk terus-menerus melakukan yang sama seperti apa yang dikatakan di awal tadi, yaitu ia yang tak ingin mempersalahkan orang sebelum melihat dirinya sendiri. Ia yang tak ingin menjadikan mulutnya mengeluarkan kata-kata yang menyakiti orang, tetapi lebih suka mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Tuhan Yesus yang sama kita rayakan hari ini sebagai tubuh dan darah. Dan tubuh dan darah itu, terutama untuk adik-adik yang akan menerima komuni pertama, tubuh dan darah Yesus itu kita terima dan ia bekerja bersama kita menghadapi kehidupan ini. Ia menyatu dengan tubuh dan diri kita. Tuhan Yesus tidak berubah. Lalu siapa yang berubah kalau kita menjadi pribadi yang jahat? Diri kita sendiri. Kenapa demikian? Karena satu hal, kita tidak bersatu dengan Dia. Perayaan Ekaristi hanya sekedar menjadi perayaan, tetapi tidak mengubah hati kita. Kita masih suka menyakiti yang lain, kita masih suka mengorbankan orang lain, dan sebagainya dan sebagainya. Tuhan Yesus itu, kalau mau digambarkan seperti digambarkan dalam Injil itu mengatakan, kamu adalah terang dunia. Kalau mau digambarkan secara sederhana, saya menulis, ia hidup seperti lilin
yang tidak suka mengumpati kegelapan, tetapi membakar dirinya untuk menerangi orang-orang di sekitarnya. Ia tidak ingin mengorbankan orang lain, tetapi siap rela berkorban untuk kebahagiaan orang lain. Kebahagiaannya bukan ketika orang lain mengalami derita, tetapi ia suka berbahagia dengan yang lain. Itulah yang diungkapkan dalam Injil itu, menangislah dengan yang menangis, tertawalah dengan mereka yang tertawa. Artinya kita ingin hidup sebagai berkat bagi sesama. Nah, namun ini fenomena dalam psikologi, nanti kalau ada yang guru psikologi bisa menambahkan kapan-kapan. Ada satu fenomena yang sekarang muncul, adik-adik juga ada pengalaman banyak orang sekarang itu lebih suka apa yang disebut sebagai playing victim. Bahasa Indonesianya lebih suka merasa dirinya adalah korban. Orang yang macam ini mengatakan, kalau aku jadi pemalas ini karena bapakku juga pemalas. Orang macam ini mengatakan, aku tidak lulus karena temanku yang terlalu berisik. Orang macam ini mengatakan, keluargaku ini tidak harmonis karena suamiku, atau karena istriku, atau karena anakku. Orang ini mengatakan, kan yang harusnya minta maaf orang lain, dia, kenapa aku yang harus minta maaf? Orang yang seperti ini digambarkan dengan sikap suka lari dari tanggung jawab. Orang macam ini di dalam teorinya dikatakan suka menyalahkan apapun kecuali dirinya sendiri. Hidup pokoknya aku benar, orang lain salah. Pokoknya aku benar, orang lain salah. Dan sikap ini muncul dalam orang-orang yang tadi ingin lari dari tanggung jawab. Kemarin hari Rabu, Romo mengatakan kepada anak-anak ini ketika Triduum, di dalam gereja Katolik itu lari dari situasi itu banyak, karena saya berkali-kali pergi ke penjara. Di sini di Jalan Taman Siswa itu namanya Wirogunan, dan di Semarang itu di Kedung Pane dan di Mbulu. Itu di sana kebanyakan orang Katolik itu masuk penjara karena apa? Karena narkoba. Tidak tahu orang tua kita semua mungkin punya kesalahan besar untuk mendampingi anak-anak kita siap dengan pengalaman sulit. Mungkin ini kesalahan kita sebagai orang tua, tidak membiarkan mereka bertumbuh menjadi dewasa, tapi lebih suka memanjakan mereka, sehingga ketika mengalami tantangan mereka ingin lari dari tanggung jawab. Ini mungkin kesalahan saya juga sebagai Romo, tidak mampu mengajarkan hal ini di dalam gereja. Semoga kita belajar untuk mengajari anak-anak kita menjadi dewasa dan tidak playing victim. Bahkan di penjara pun mereka masih menyalahkan orang lain. Saya masuk ke dalam narkoba ini karena orang tua saya yang gak akur dan sebagainya. Dan itu menjadi hal yang menurut saya keprihatinan. Karena pada titik tertentu ketika kita bersatu dengan Tuhan, kita harus siap menjadi berkat. Tidak lagi mengatakan apapun, artinya kita mandiri dalam banyak hal. Kemarin apa artinya mandiri, adik-adik? Apa kemarin? Ada yang teriak apa? Bertanggung jawab atas diri sendiri. Dan banyak orang sekarang tidak berani untuk bertanggung jawab atas diri sendiri, dan ini menjadi fenomena yang tidak baik. Yang kedua adalah tanda-tanda dari orang yang macam ini adalah orang yang terlalu suka mengasihani diri sendiri. Saya ini kan sudah berjuang banyak, kenapa toh orang lain tidak mencintai saya? Saya ini sudah berjuang banyak, kenapa toh saya harus kesepian? Oh, saya ini sudah berjuang banyak, kenapa toh saya gagal? Dari penelitian ditemukan bahwa orang-orang yang mengalami menjadi pribadi-pribadi yang hebat pernah mengalami kesepian, pernah mengalami nangis di kamar karena tidak merasa dicintai,
pernah mengalami gagal pada titik terpuruk, dan kegagalan itu harus dialami. Sayangnya anak-anak ini ketika harusnya siap bertanggung jawab atas hidupnya, mengalami kegagalan, tidak siap mengalami titik-titik kesulitan. Maka mandiri itu kemarin dikatakan dalam lagu Laskar Pelangi itu apa? Walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi lupa semua, menarilah dan walau dunia tak seindah surga, bersyukurlah pada yang kuasa. Cinta kita di dunia. Inilah dunia. Kadangkala harus mengalami tantangan dan kesulitan, tapi disitulah kita bangkit, kita menjadi orang yang lebih dewasa. Mungkin kata-kata saya ini tidak mudah ditangkap oleh anak-anak, tapi paling tidak orang tuanya memikirkan bagaimana saya mengajarkan kepada anak-anak saya tentang menjadi pribadi yang membawa berkat. Ketika kita semua menerima Kristus, artinya kita bekerja sama dengan Dia. Tuhan Yesus tidak berubah, kita yang seringkali berubah. Nah, lawan dari playing victim ini saya buat sendiri, yaitu playing hero, menjadi pahlawan. Setiap keluarga membutuhkan pahlawan, setiap komunitas membutuhkan pahlawan. Kalau semua orang di dalam keluarga, di dalam komunitas selalu merasakan dirinya korban, keluarga itu hancur, komunitas itu hancur. Lagu pahlawan itu apa ya? Sayang, dulu Satria Baja Hitam. Atau lagu aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin. Saya dulu tidak mau misa jam 8 itu karena Doraemon itu jam 8. Nah, Bapak Ibu dan Saudara terkasih, ajakan Yesus di dalam Injil kamu harus memberi makan itu mengajarkan kepada kita tentang satu hal. Semoga ini menjadi pengajaran bagi kita juga. Ungkapan sederhana bahwa dimanapun kita berada, bukan pertama-tama kita mencari pertanyaan, mencari jawaban atas pertanyaan siapa yang salah. Tetapi mari kita bertanya, apa yang saya bisa buat untuk memperbaiki keadaan. Di dalam keluarga pun, apa yang bisa saya buat untuk memperbaiki keadaan. Di dalam komunitas, apa yang bisa saya buat untuk memperbaiki keadaan. Semoga kita bertumbuh menjadi pribadi yang semakin dewasa, siap bersatu dengan Kristus. Yesus akan semakin bersinar dalam diri kita kalau kita tidak berubah. Kalau kita setia kepadanya, membawa kebaikan dimanapun kita berada. Semoga dalam hati Anda masing-masing muncul ungkapan yang ada di dalam sebuah film superhero itu, ungkapannya adalah betul itu superhero Ipin Upin. Semoga kita mengatakan benar, saya ingin berubah, tidak playing victim tetapi menjadi pahlawan, paling tidak di dalam keluarga saya masing-masing. Amin. Kita hening sejenak, kita menyambut Tuhan, merasakan kehadirannya, kembali mengakui bahwa hari ini kita menerima tubuh dan darah Kristus. Hari ini kita bersatu dengan Dia, Ia yang tak berubah, tapi saya seringkali berubah, tidak setia. Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,